Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Segala puji Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga kita selalu bisa sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mari bersama ya. Mungkin kalau saya mah kakak ya. Kalau Betawi Empok ya. Empok Sari sebelah kanan saya. Ya. Saya Haji Zulkifli hormati bersama BB Hami yang moderator, kemudian Ade Arif, Cabang dan masyarakat maupun undangan OKP lainnya. Saya nggak bawa materi nih, Yunda, kok ngambil apa ya? Manggilnya kakak ya dah. Kamu sekarang tuh kalau di apa? Dulu 4 emas dulu ya, tapi sekarang berubah. Kalau orang CS itu nanyain kakak jadi belanja, jadi semua jadi kakak sekarang. Oke apa lah lebih apa namanya lebih meng-Indonesia. Dulu kan mas ya, mas mbak sekarang pakai kakak. Jadi kita di timur itu terakomodir. Berbicara tentang Pancasila, saya enggak siapkan materi karena perasaan saya tahun 2007 saya tuh ngajarnya Pancasila. Kuliah saya ekonomi, magister saya juga ekonomi, tapi ngajarnya HPKL. Selama HMI dulu masuknya HMI MPO, yang dulu sejarahnya adalah pecah karena menolak asas tunggal Pancasila. Jadi sebetulnya kita menolak Pancasilanya pada masa itu ya, tapi kita menolak untuk kemudian menjadikan asas tunggal. Oke lah masalah. Adik-adikku semuanya, sebetulnya berbicara tentang ancaman itu yang terancam apa siapa? Kalau kita kembali ke tema ini kan Pancasila yang dikhawatirkan. Khawatir ya, terganti oleh ideologi lain. Kalau disebut sebagai komunis, ada mungkin sebetulnya yang dia bernama. Ada sebetulnya dia tidak bernama tapi faktual. Contoh misalnya ideologi no-lip itu dia faktual itu. Tapi dia bisa saja bernama, mohon maaf bisa jadi juga namanya Pancasila, namanya komunis tapi juga faktualnya adalah no-lip. Tidak, dia liberal baru. Sama juga di Indonesia, Pancasila. Kalau menurut saya sama-sama seperti disampaikan oleh Mbak Sari tadi, bahwa tidak dikhawatirkan selama regulasinya tidak dicabut, tapi merawat sejarah itu penting. Bahwa dulu berkali-kali ya, orang komunis melakukan itu, tidak sekali, berkali-kali. Tapi terkenal peristiwa Madiun dan peristiwa yang paling atau Gestapo. Tapi sebelumnya di tempat-tempat lain juga ada. Jadi sebetulnya tidak perlu kita khawatir, tetapi itu harus diketahui dan diceritakan. Sama seperti kita dalam Islam itu kan kita tuh diceritakan tentang iblis, tentang setan, bagaimana dia menggoda Adam Hawa pada masa itu. Dan terus kemudian berlanjut sampai hari ini. Apa kemudian kita tidak boleh menceritakannya? Boleh. Menurut saya boleh. Terus ada yang merasa kayaknya ngapain sih diungkap-ungkap terus? Pertanyaan tadinya kenapa sih lu marah-marah gitu? Biasanya apa? Gitu. Ya, kita mau nonton terserah, mau baca itu terserah, mau aksi tentang nolak komunisme terserah. Selama tidak melanggar regulasi yang sedang, atau yang masih ada, tidak melanggar undang-undang atau konstitusi lainnya. Jadi menurut tidak ada masalah. Tetapi walaupun tidak ada masalah seperti disampaikan Kakak Sari tadi, kita mesti tahu itu. Dan juga harus tahu tidak hanya tentang apa itu komunisme. Kalau kemudian anak-anak ditanya apa itu komunisme, dia sama nggak dengan Leninisme, sama nggak Marxisme, sama nggak dengan ateis? Itu ranah ilmiah, ranah ilmu, diskusikan. Makanya tradisi kita di HM itu kan ketika kita membuat sebuah judul itu harus ada tornya. Dan ketika saya diminta menjadi pemateri, mohon maaf ini panitia, saya tidak baca tornya, undangan saja. Wah ini
tapi mau coret undangannya jauhan. Ya Lombok Tengah mau saya coret, balik ke sana, sini. Dulu saya emang begitu. Saya ke Depok jauh berjam-jam karena Jakarta macet sampai sana dicoret-coret undangan kita ya. Itulah senior mah. Tapi itu mengajarkan saya sampai hari ini. Begitu namanya proses yang harus kita lewatin. Walaupun hal kecil. Mau belajar dari MC, belajar dari kepanitiaan, belajar menghubungi orang besar. Dan yang paling penting, saya kutip juga katanya Kak Sari tadi, itu adalah merawat silaturahim, jaringan. Saya sampai hari ini sejak tahun 2000, saya kuliah tahun 2000 di Jakarta, tidak pernah satupun saya itu bekerja memakai lamaran, belum pernah, kecuali sebagai staf administrasi. Alhamdulillah, saya betul-betul memegang kata Rasulullah SAW bahwa silaturahmi itu nambah umur panjang, menyangkat umur, murahkan rezeki. Tapi itu kemudian diikhtiarkan, diusahakan secara maksimal. Sampai alhamdulillah, hari ini saya ada tambahan keluarga baru, Kakak Sari, ya, kawan saya Dio dan lain-lainnya. Kita rawat silaturahim dalam kebaikan. Ada itu semuanya. Kita kembali ke tema. Jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan kaitan dengan ideologi yang akan mengganggu Pancasila. Tetapi kita jangan sampai menutup buku. Tutup aja, nggak usah bahas lagi, nggak usah. Jangan, nggak boleh malah, nggak boleh. Maka kalau ada kemudian dia mau menghapus itu dari buku pelajaran sejarah dan lain-lain, itu kan omong kosong, nggak mungkin. Saya setiap tahun itu memberikan tugas kepada teman-teman, murid-murid santri saya untuk kemudian dia membaca, menonton. Kalau mungkin didekatkan versi Orde Baru, menurut saya versi siapa saja. Kalau emang Bapak punya versi silahkan. Kalau misalnya teman-teman partai punya opsi versi tentang Gestapo silahkan. Yang lain punya versi silahkan. Siapa yang larang, nggak ada. Saya teman-teman itu ada yang kegerahan tuh, lu ngapain sih nonton usang itu skenario kayak skenario CIA dan lain-lain. Aduh. Kalau menurut saya itu sebuah karya itu ya ditonton, jadi nikmati. Kalau merasa nggak nyaman ya buat tandingannya. Kita mau mikir ribet amat sama gini ya. Dulu kan susah datangin orang tukang syuting dan lain-lain. Kita tinggal pakai HP syuting, desain, edit, posting, selesai. Kita punya ide-ide kita itu tersampaikan. Termasuk kemudian dalam isu ideologi. Terakhir saya ingin sampaikan banyak-banyak baca. Jadi kalau dalam satu harakah itu ada materi gozul fikr, ada nggak boleh baca ini itu misalnya, khawatir maka terganggu pikirannya. Kalau saya pribadi, fondasi kita harus kuat. Kalau fondasi kuat, angin sekuat apapun datang itu nggak akan merobohkan fondasi kita. Ada pola pikir kita. Tapi kalau yang dia mengkhawatirkan itu adalah ketika fondasi tidak kuat, ya lemah, tiba-tiba dimasuki oleh orang-orang yang menitip ideologisasi dalam otaknya dan berhasil, wajar berhasil karena kosong. Tapi kalau kita sebagai mahasiswa Islam itu kan kuat fondasinya, jangan khawatir mau baca kan malakanya Madinah atau apa saja, silahkan baca menurut saya. Tapi ini lagi-lagi ini nggak ada juga kita selaku mahasiswa ini nggak sari. Saya lihat bukunya tentang ya sosialisme, ya, tentang Marx, Nietzsche dan semua itu banyak sekali. Tapi saya lihat bukunya tentang agama Islam itu nggak ada. Dan itu mahasiswa UIN. Saya mau tanya, saya itu nggak adil kalian itu. Serius sekali baca pikiran orang. Tapi Al-Quran mau mana? Nggak ada bang, ada di HP. Buku tafsir mau mana? Nggak ada bang. Buku Al-Quran mau mana? Lah, tiba-tiba kemudian kita sok-sokan bicara tentang Nietzsche, pemikiran Nietzsche, pikiran Marx, pikiran lain-lain. Tapi kemudian kita lupa bahwa kita seperti punya fondasi, punya pemahaman kuat tentang kenegaraan.
ada kitab Muqaddimahnya Ibnu Khaldun misalnya. Jadi saya ingin kita sebagai mahasiswa itu dalam memandang ideologi itu juga berdasarkan keilmuan, baca. Sama juga dengan misalnya apapun itu, apalagi sekarang ya Bun ya, bisa cepat sekali kita cari ketik Google, cari aja bukunya, pelajari sebelum kita posting. Ya, jadi baca, sharing gitu. Mungkin kalau saya tambahkan itu Iqra. Tapi apa perbedaan kita dengan non muslim? Kita kalau Iqra-nya itu apa? Bismi Rabbik. Ada unsur-unsur agama yang masuk, unsur hilangnya yang masuk dalam setiap analisa kita. Tidak selesai di Iqra-nya saja, baca, tapi kemudian kita ikuti apa yang dibaca. Nah kemudian dalam lanjutan ayat pertama yang Allah turunkan ke Nabi Muhammad SAW itu adalah ada apa? Bismi Rabbik. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan, membaca dengan melibatkan unsur ilahiyah dalam proses analisa kita membaca. Iqra dalam ayat itu tidak hanya sekedar kemudian membaca, tapi juga di sana unsur analisanya di sana, unsur diskusinya ada di sana, dialektikanya ada di sana, termasuk dalam ideologi. Mungkin itu saya sampaikan, banyak-banyak baca, jangan khawatir akan berubah pola pikir kita, tapi dengan catatan kuatkan fondasi agama kita. Dari saya demikian. Kalau ada sesi saya ingatkan ini dari kita sudah kelewatan waktu zuhur ya, tapi masih ada. Mungkin sesinya silahkan diatur, tapi agak cepat. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri kedua